Shalom, masih bersama dengan channel Klavo Sukacita. Bagian firman Tuhan yang terbaca di hari ini adalah dari kitab Hagai pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, hari-hari kehidupan yang telah kami lewati lalui adalah anugerah-Mu. Saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman untuk menapaki dan mengawali seluruh aktivitas, rutinitas, dan tanggung jawab kami di hari ini. Karena itu kami memohon tuntunan kuasa Roh-Mu Kudus, agar firman-Mu tersingkap bagi kami, dan agar kami mengerti, memahami kehendak Tuhan yang harus kami lakukan sepanjang kami ada dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi firman Tuhan terbaca di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita semua yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita hari ini Hagai pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11, saya memberikan tema taat melakukan firman Tuhan. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kitab Hagai pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 adalah seruan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Hagai untuk mengingatkan kembali secara tegas kepada bangsa Israel akan satu hal yang utama setelah mereka kembali dari pembuangan dan telah berdiam di Yerusalem. Dan hal yang utama itu adalah membangun kembali bait Allah. Kalau kita lihat di sini Allah dengan tegas menyampaikan melalui Nabi Hagai bahwa akan ada konsekuen ketika tidak mendengar perintah Tuhan. Akan ada konsekuen ketika tidak melakukan firman Tuhan. Israel pernah mengalaminya, perintah Tuhan, firman Tuhan diabaikan sehingga mereka kemudian mengalami penghukuman melalui pembuangan di Babel. Dan di hari ini melalui Nabi Hagai Allah mengingatkan jika bangsa ini tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Tuhan dengan membangun kembali reruntuhan atau puing-puing bait Allah sehingga umat dapat beribadah dan berjumpa dengan Allah di dalamnya, maka akan ada penghukuman, sanksi yang Allah berikan kepada umat ini. Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Itu yang akan terjadi ketika umat tidak mengindahkan perintah Tuhan atau tidak mau melakukan firman Tuhan. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, Tuhan berbicara melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Tertulis apa yang disampaikan kepada umat Israel, tapi juga kepada kita di hari ini di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalamnya Allah mengingatkan kita, tetapi juga Allah menyampaikan melalui para rasul-rasul kepada para nabi, para nabinya, supaya kita hidup dan melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Kita hidup memahami kehendak Tuhan dan harus melakukan apa yang kita dengar melalui membaca dan merenungkan firman itu. Dan oleh sebab itu, jika Tuhan telah berfirman dan jika kita tidak melakukannya, seperti halnya umat Israel, akan ada konsekuen yang mereka dapatkan, akan ada sanksi yang mereka dapatkan. Kekeringan, Tuhan akan menahan hasil dan sebagainya. Itu juga berlaku ketika kita tidak mengindahkan perintah Tuhan, ketika kita tidak mengindahkan apa yang menjadi firman-Nya, maka kita pun pasti akan mengalami penghukuman
dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita berpikir saya sudah minta ampun kepada Tuhan, benar, kita sudah minta ampun kepada Tuhan, tapi hukuman jalan. Kan seperti begitu. Dengan demikian mengajarkan kepada kita bahwa ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman, ketaatan mendatangkan berkat, dan ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Nah, ini yang berlaku dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau kita taat, maka berkat Allah mengiringinya. Tapi kalau kita tidak taat, hukuman itu berlaku dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, baca firman dan lakukan apa yang dibaca, supaya jangan sampai kita kedapatan seperti orang-orang yang tidak taat. Dan pada akhirnya ketika penghukuman itu datang atas hidup kita, kita bertanya-tanya, sesungguhnya kesalahan apa yang sudah kita perbuat? Sesungguhnya ketidaktaatan apa yang sudah kita perbuat dalam hidup kita, sehingga hal-hal yang sifatnya menghukum ini justru kita harus alami dalam kehidupan kita. Kita diingatkan hari ini, apakah kita sudah mendengar firman dan melakukan firman itu tepat seperti yang kita dengar, ataukah kita memutarbalikkan kebenaran itu dan pembenaran terhadap segala dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pemirsa channel Klavos Sukacita, hari ini kita diingatkan untuk taat mendengar firman Tuhan, tapi juga taat melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menahan berkat-Nya atas kehidupan kita. Tuhan tidak akan menutup jalan dari setiap usaha-usaha kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, sebab Dia akan menopang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu di hari ini. Terus beri kami hati yang taat, hati yang setia, hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Jaga dan kawal kami menapaki hari hidup kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih setia dan rahmat-Mu senantiasa memenuhi hidup, kerja, dan karya kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.